Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari FRI 028 akan menjelaskan analisis supply chain management pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk sebagai tugas besar mata kuliah SCM. Perkenalkan, nama saya Nur Reski Handiningsari dengan NIM 12011741123 dan teman saya Arifyanto Aji Putro dengan NIM 12011742200 yang akan menjelaskan video ini setelah saya. Adapun lingkup bahasan pada video kali ini, yang pertama adalah kondisi existing PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, identifikasi dan mapping supply chain, identifikasi masalah supply chain, analisis strategic fit, resiko supply chain pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, dan yang terakhir ialah mitigasi resiko dan usulan. Baik, yang pertama adalah kondisi existing PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau PT ITP Tbk salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen yang menerapkan konsep supply chain management. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 hingga 2018 yang kami peroleh dari annual report yang ada pada laman website perusahaan, kami kemudian melakukan perhitungan terhadap ROA, ROE, account payable, dan account receivable untuk mengukur kondisi existing yang terjadi pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Baik, berikut merupakan hasil yang kami peroleh. Untuk return on asset atau ROA pada tahun 2018 mengalami penurunan. Tahun 2017 sebesar 6,4% dan tahun 2017 sebesar 4,1%. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. ROE tahun 2018 mengalami penurunan. Tahun 2017 sebesar 7,6% dan tahun 2018 hanya 4,9%. Selanjutnya ada account payable. Untuk nilai APT tahun 2017 dan 2018 sama besar yaitu 6,1. Yang terakhir ada account receivable, nilai ART tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan dari 9,3 menjadi 8,6. Selanjutnya adalah identifikasi dan mapping strategi supply chain existing. Pada perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa terdapat dua jalur supply chain. Yang pertama, berikut untuk gambar yang pertama, dan yang di bawah merupakan jalur yang kedua. Gambar yang kedua untuk jalur yang kedua. PT Indosemen Tunggal Prakarsa menjalankan operasi produksinya menerapkan rantai pasok yang melibatkan berbagai tahapan mata rantai dari pemasok hingga pelanggan. Rantai pasok PT Indosemen mempunyai dua jalur pasokan. Berikut untuk gambar yang pertama, untuk jalur yang pertama. Jalur pertama disebut proses pesanan barang jadi atau semen, dan jalur pasokan kedua disebut proses basic. Permintaan akan semen PT Indosemen pada jalur pertama melalui dua distributor. Toko pelanggan memesan semen kepada city distributor, di mana setiap city distributor mempunyai wilayah pemasaran dan toko pelanggan masing-masing, serta bertanggung jawab untuk mencari pelanggan baru. Fungsi dari city distributor adalah memelihara wilayah pemasaran dari pesaing dan membuat program promosi untuk menarik pelanggan baru. Setelah pesanan terkumpul, data pemesanan kemudian diproses melalui sistem WOMS atau Web Order Management System dan selanjutnya dikirim ke sistem main distributor untuk dilakukan pengolahan data. Hasil pengolahan data dari WOMS kemudian diunggah ke komputer pusat. Selanjutnya oleh pihak PT Indosemen, pesanan dipilah berdasarkan wilayah untuk menentukan dispatch origin, yaitu pusat distribusi, baik plant maupun untuk warehouse. Tujuannya ialah agar ongkos truk sewa dapat lebih efisien. Selanjutnya ialah identifikasi masalah supply chain dari demand dan supply. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, PT Indosemen Tunggal Prakarsa telah menerapkan supply chain dengan baik.
sehingga seluruh unsur rantai pasok saling terintegrasi dan menghasilkan kinerja yang baik. Namun, kurang memperhatikan proses pengiriman, yaitu proses kinerja bidang ekspedisi dan transportasi yang merupakan jantung distribusi barang. Alternatif yang dapat dilakukan ialah perusahaan harus fokus dan konsisten dalam pengiriman barang untuk mencapai target-target metrik kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis strategic fit. Yang pertama, understanding the customer and supply chain uncertainty. PT Indosemen sebaiknya berfokus pada pasar tersebar mereka, yaitu di Pulau Jawa. Dan karena pada tahun 2018, strategi perusahaan ingin memperluas pasar ke Pulau Sumatera, maka sebaiknya jalur distribusi ke Pulau Sumatera dapat dijadikan lebih baik lagi dengan cara membangun terminal-terminal penerimaan distribusi di berbagai daerah di Pulau Sumatera. Yang kedua, understanding the supply chain capabilities. Jenis supply chain management yang tepat untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk adalah downstream supply chain management. Supply chain management tersebut berfokus pada pengiriman kepada end user dan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Yang ketiga, achieving strategic fit. PT Indosemen dapat melakukan pembentukan kembali dan mengatur kembali supply chain yang dapat mendukung strategic fit, atau bisa juga dapat mengubah strategic fit dari perusahaan. Selanjutnya yaitu resiko rantai pasok PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Penjualan industri semen menurun seiring dengan melemahnya ekonomi nasional dikarenakan adanya wabah global COVID-19. Pertumbuhan domestik bruto pada kuartal 2 per 2020 mengalami penyusutan. Asosiasi Semen Indonesia atau ASI, tingkat konsumsi menurun 6,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ada beberapa poin mengenai resiko yang dapat terjadi di perusahaan. Yang pertama ada oversupply, atau perusahaan akan mengalami kelebihan pasokan. Yang kedua ada melemahnya mata uang, sehingga meningkatnya biaya operasional. Yang ketiga ada permintaan menurun, diakibatkan pembatasan sektor berskala besar atau PSBB. Pengurangan pekerja sebagai wujud pengefisienan ongkos produksi. Yang kelima ada penyebaran COVID di tempat kerja. Selanjutnya yaitu identifikasi mitigasi resiko. Berdasarkan analisis resiko yang telah dilakukan sebelumnya, berikut merupakan beberapa mitigasi dari tiap ancaman dan kendala yang dihadapi. Yang pada bagian atas itu merupakan strategi mitigasi, dan pada bagian bawah itu merupakan kendala yang dihadapi. Terdapat beberapa strategi mitigasi, yaitu mengendalikan tingkat produksi semen sesuai dengan kebutuhan, efisiensi biaya dengan hanya menjalankan pabrik baru dan home market, revisi target penjualan, efisiensi biaya pada sektor selain sumber daya manusia, memperketat protokol kesehatan selama di tempat kerja. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu analisa yang rinci agar kebutuhan pasar bisa diprediksi lebih akurat. Bunga kredit semakin meningkat di tengah melemahnya rupiah. Target penjualan yang direncanakan kurang akurat. Bunga kredit pada sektor lain semakin meningkat. Yang terakhir, meningkatnya biaya operasional perusahaan. Terdapat beberapa usulan kepada pemerintah. Yang pertama, tetap memberikan izin operasi untuk perusahaan-perusahaan yang ada dengan tetap memberikan fasilitas kesehatan. Yang kedua, memberikan fasilitas untuk memperketat protokol kesehatan. Yang ketiga, menghimbau kepada media untuk menampilkan berita yang tidak meresahkan masyarakat tanpa mengabaikan keadaan nyata di lapangan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.